Ya, seperti biasa Bu Risa, Ya. pagi hari bersama teman-teman Bu Guru itu menyiapkan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah, lalu ketika anak-anak datang menyambut anak-anak, dan saat bel seperti biasa mulai kegiatan seperti biasa rutinitas itu dengan Sibuk anak. sekali ya. Mungkin menjelang Agustusan ini banyak sekali kegiatan ya. Ya, Sibuk sekali ya. Apakah saya mengganggu kegiatan Bu Ririn? tidak, sudah anak-anak sudah berada di dalam kos bersama Bu Gurunya. Monggo kalau ada keperluan sama saya. Alhamdulillah ya, saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Juga saya berterima kasih karena Bu Ririn mau menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mempunyai tugas di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan ya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Bu Ririn mengenai pengambilan keputusan Bu Ririn selama ini di lembaga Bu Ririn sebagai bagian dari tugas saya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pastinya selama ini Bu Ririn sebagai kepala sekolah banyak sekali peristiwa ya atau kasus-kasus yang dialami Bu Ririn yang membuat Bu Ririn mungkin ketika mengambil keputusan bingung atau dilema, saya harus bagaimana, keputusan apa yang harus saya ambil seperti itu ya. Jadi saya mau bertanya tentang kasus yang pernah dialami Bu Ririn selama ini di lembaga. Bagaimana Bu Ririn mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lembaga Bu Ririn yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Yang sangat umum ya, yang biasanya terjadi di lembaga swasta ya. Sebuah sekolah swasta tentu bisa berjalan dengan baik. Sebuah lembaga walaupun bukan swasta saja sih, negeri juga sama. Saya kira setiap lembaga akan bisa berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dana. Nah, gitu ya. Nah, terus salah satu sumber dana bagi sekolah swasta itu kan SPP ya. Dari SPP itu kita bisa menjalankan operasional sekolah, bisa melaksanakan program-program kegiatan dengan baik, tentu memerlukan dana dan salah satunya dari SPP itu. Dan salah satu masalah yang kadang kami hadapi itu adalah tentang wali murid yang kurang memperhatikan pembayaran administrasi atau SPP putra putrinya itu. Nah, berarti kasusnya yang dialami Bu Ririn adalah ada siswa yang tidak membayar kewajibannya ya, sedangkan haknya sudah didapatkan ya, seperti alat tulis, seragam dan lain-lain ya. Itu mungkin menjadi dilema sekali ya, karena kita sebagai lembaga yang berkegiatan itu membutuhkan banyak dana untuk membeli-beli atau melengkapi kebutuhan anak-anak. Apakah yang dilakukan Bu Ririn, pengambilan keputusan apa yang dilakukan Bu Ririn ketika dilema etika itu terjadi di kasus Bu Ririn tersebut? Biasanya saya seperti ini, saya perhatikan dulu, saya tanya misalnya bendahara laporan ke saya, Bu Ririn ini yang belum membayar. Terus bulan berikutnya ada lagi yang menunggak, beberapa anak misalnya ada 2 anak atau 3 anak yang menunggak, terus sampai beberapa bulan, 3 bulan misalnya menunggak. Itu kami mulai mengidentifikasi, mulai mencari informasi. Ini kenapa kok menunggak? Saya tanya, saya panggil orang tuanya, saya tanya, Bunda kok belum membayar, seperti itu. Itu kira-kira masalahnya apa? Dari jawaban beliau kan kita tahu, oh ternyata beliaunya punya masalah ini seperti itu. Jadi memanggil orang tua ya. Yeah. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Bu Ririn lakukan dalam kasus ini? Biasanya saya akan membuat surat tagihan dulu. Surat tagihan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wali murid tersebut. Misalnya bulan Agustus kewajiban yang belum terpenuhi siapa saja gitu. Seperti itu. Yang pertama kami buat surat tagihan. Setelah itu misalnya sudah ada surat tagihan, selain itu kami juga menggali informasi dari orang terdekat. Misalnya kan kadang ada tetangganya yang sama-sama wali murid, seperti itu kami tanyakan. Bukan apa-apa sih, hanya ingin tahu keadaan beliau itu seperti apa, begitu. Jadi mengkonfirmasi lagi yang disampaikan oleh wali murid tersebut dengan keadaan sesungguhnya di
menurut Bu Ririn, hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal apa yang dianggap efektif yaitu tadi keputusan saya bahwa yang pertama saya buat surat tagihan. Dengan adanya surat tagihan itu barangkali ada wali murid yang terlupa, itu kan nanti dengan adanya surat tagihan Jadi ingat. jadi ingat. Jadi Itu tidak selamanya tidak membayar itu bukan karena tidak mampu, tapi ya, mungkin juga lupa. ya mungkin karena kesibukan orang tua seperti itu. Jadi itu yang paling efektif Iya. menurut Bu Ririn ya. Hal apa yang menurut Bu Ririn selama ini pasti ketika banyak kasus atau banyak kejadian yang dialami di lembaga Bu Ririn pasti banyak sekali tantangannya, ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dialami di lembaga Bu Ririn. Apa saja tantangan yang dialami Bu Ririn selama ini dalam kasus-kasus yang dialami di lembaga? Kembali lagi ke masalah dana ya, kembali lagi ke masalah itu tadi, bahwa misalnya dalam sebuah kegiatan pembelajaran sehari-hari katakan itu bu gurunya memerlukan membeli ini, membeli alat apa, sementara ada beberapa anak itu tadi yang belum menyelesaikan kewajiban, kan kita tidak mungkin ya memperlakukan dia berbeda misalnya ya, oh karena ini belum membayar tidak usah diberikan Gitu ya. Kan tidak mungkin. Ya, mungkin. Sementara dana lembaga itu juga terbatas. Jadi kami menyikapinya biasanya ya tetap yang anaknya tadi tetap kita perlakukan sama seperti teman-temannya, tidak ada pembedaan, tidak ada. Tapi di sisi lain saya nomor satu nanti akan berkoordinasi dengan yayasan selaku pemangku atau pelindung kami, yayasan dengan yayasan. Terus selanjutnya kami juga akan koordinasi lagi dengan orang tua tersebut, seperti itu. Jadi tantangannya adalah ketika Bu Ririn dan guru-guru membutuhkan dana untuk pembelian kebutuhan anak-anak sehari-hari ya, karena kita kan lembaga taman anak-anak ya yang membutuhkan pasti media-media pembelajaran yang kreatif yang dibutuhkan. Tantangannya mungkin tadi ya ketika membutuhkan dana ternyata dananya tidak ada karena ada yang belum bayar seperti itu ya. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan komite di sekolah itu. Ketika kasus ini terjadi, bagaimana atau waktu di penyelesaiannya Bu Ririn ini, apakah ada saya menangani kasus ini harus dalam jangka waktu berapa? Apakah ada waktu dalam menyelesaikannya atau pada saat itu harus langsung diselesaikan atau ada prosedur atau bentuk dari penyelesaian kasusnya Bu Ririn? Biasanya kami beri waktu juga untuk wali murid dalam menyelesaikan kewajiban tersebut. Kami beri tenggang waktu 3 bulan. Kalau masih memerlukan tenggang waktu lagi, kami beri lagi sampai 6 bulan. Seperti itu. Berarti ada waktu ya, Iya. Menyelesaikan. Oke. Halo. Mas Rusman salim dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, Rusman. TKA apa TKB? TKA. TKA. Kok udah masuk kelas? Iya. Kenapa? Apa satu sudah sholat Jakarta. Apa Mas Rusman? Ayo, Mas Rusman, itu loh, kamu kan sudah pinter ya. Ayo, sekarang Mas Rusman ke kelas dulu ya. Ya, ayo ke kelas dulu, sudah pinter. Oke, Salim dulu sama guru. Kelas, Oke, salim ke kelas ya, sudah pinter ya. Silahkan. Dadah. Ya, kita lanjutkan Iya. ya. Dalam kasus-kasus yang dialami Bu Ririn, apa ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bu Ririn selama ini dalam menangani kasus dilema etika yang dialami Bu Ririn? Ya, alhamdulillah ada salah satu yang paling berperan. Yang satu adalah komite sekolah. Komite sekolah sangat mendukung apabila kami ada kesulitan, kami akan berkoordinasi dengan komite dan komite juga akan sedikit banyak membantu kami. Terus yang kedua itu grup WA. Grup WA itu ternyata juga sangat bermanfaat, ya, efektif. Jadi di grup WA itu kami share, mohon koreksi Bunda, misalnya yang sudah membayar adalah Ananda ini. Dengan begitu maka nanti yang belum membayar itu akan merasa, oh iya saya belum bayar gitu. Jadi faktor atau
seseorang yang membantu Bu Ririn selama ini, yaitu komite Ya. dan grup WA Ya, yang grup WA. bisa mempermudah untuk mengecek siapa yang belum bayar, Ya. siapa yang sudah. Nah, Oke. dari grup WA itu apakah selama ini sudah didapatkan hasilnya? Iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah grup WA itu ternyata efektif juga untuk kami. Dari semua yang telah disampaikan Bu Ririn, pembelajaran apa yang Bu Ririn bisa petik dari pengalaman Bu Ririn selama ini berkaitan dengan dilema etika dan moral ya? Kan di satu sisi tadi mungkin kondisi siswanya ini tidak mampu ya, tapi sekolahnya Bu Ririn juga membutuhkan dana gitu ya. Jadi Bu Ririn kan mengalami dilema ya, seperti itu. Mengalami dilema. Nah, pengambilan atau pembelajaran yang Bu Ririn petik dari kasus ini apa? Dari kasus ini saya bisa memetik pembelajaran bahwa dalam menjalankan sebuah organisasi lembaga sekolah itu kita tidak bisa berusaha-berusuh dan tidak bisa istilahnya gitu, kalau bahasa kasarnya tuh main keras, nggak bisa ya, karena yang kita hadapi itu berbagai macam karakter, berbagai macam karakter. Jadi kita harus bisa, kalau bahasa Jawanya itu menengah minggir gitu. Kalau bahasa Jawanya itu menengah minggir, dari mana yang perlu dibina, mana yang perlu diberi maklum, mana yang perlu dipertegas, seperti itu. Jadi dalam menjalankan organisasi itu kita harus bisa fleksibel, seperti itu. Jadi tidak bisa keras karena tidak bayar, Yeah. terus langsung dikeluarkan gitu, tidak bisa ya. Bisa. Betul sekali. Jadi ini pun juga akan menjadi pembelajaran untuk saya di lembaga saya. Mungkin ketika mendapatkan kasus yang sama, saya juga bisa mempelajari dari kasusnya Bu Ririn. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Ririn. Sama-sama. Semoga hasil dari wawancara ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, juga bisa kita kedepannya bisa mengambil pembelajaran, mengambil keputusan dengan Yes, bisa juga. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih, kita sama-sama berdoa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Risa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Amin amin. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar untuk sedikit wawancara tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, di mana di modul 3.1 saya mempunyai tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Saat ini saya mewawancarai Bu Fitri. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Bu Fitri kan sebagai kepala sekolah pastinya banyak sekali mempunyai kasus-kasus atau pernah mengalami banyak peristiwa di lembaga Bu Fitri. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Bu Fitri mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga Bu Fitri, di mana dilema etika atau rujukan moral ini terjadi. Untuk pertanyaan Bu Risa tentang cara saya mengidentifikasi tentang permasalahan yang ada di lembaga saya SDN Rangka mengenai rujukan moral dan dilema etika, itu kebetulan itu merupakan satu permasalahan yang saya hadapi di tahun ajaran baru ini Bu. Salah satunya mengenai pengadaan LKS. Pengadaan LKS yang di sini dari pihak dinas ada himbauan untuk tidak menggunakan LKS, dalam artian sekolah tidak mengadakan jual beli LKS. Itu permintaan atau himbauan dari dinas pendidikan. Akan tetapi dari pihak wali murid sendiri itu membutuhkan LKS sebagai bahan belajar untuk putra putri mereka di rumah. Ya, karena kalau
mengandalkan buku paket saja, wali murid merasa masih kurang, sehingga minta gambar sekolah untuk pengadaan. Itu merupakan salah satu contoh permasalahan dilema etika. Salah satu pihak ada larangan, tapi di pihak lain membutuhkan. Itu yang tahun ajaran baru kemarin itu saya hadapi. Tentang OAS yang memang menjadi dilema juga ya, di satu sisi pihak wali murid dan anak-anak juga membutuhkan karena merasa kurang hanya buku paket saja, tapi dilema satunya juga dilarang yang kita juga harus mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya bagaimana Bu Fitri sama ini menjalankan atau mengambil keputusan di antara kasus-kasus yang sama-sama penting. Bu Fitri mengalami kasus-kasus yang kedua-duanya ternyata sama-sama penting, ternyata dua-duanya sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Bagaimana Bu Fitri mengambil keputusan di kasus tersebut? Untuk pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan, meskipun itu sekecil apapun Bu ya, kalau itu berhubungan dengan lembaga, meskipun di sini saya selaku kepala sekolah pemegang kebijakan yang utama, tapi saya tidak menyalahgunakan wewenang saya itu. Dalam setiap penyelesaian masalah, saya selalu melibatkan semua pihak yang ada di sekolah dan melalui tahapan-tahapan yang ada, mulai dari identifikasi masalah sampai pada mencari solusi dengan dampak negatif paling kecil. Jadi pernah ya mengalami hal tersebut ya. Untuk langkah-langkah yang diambil dalam kasus yang Fitri alami di lembaga, kira-kira langkah apa yang diambil untuk memutuskan suatu kasus? Untuk langkah-langkah yang saya ambil dalam setiap menyelesaikan permasalahan, saya selalu membutuhkan jeda waktu ya Bu. Masalah sederhana apapun, saya tidak langsung mengambil keputusan pada waktu itu. Jadi saya membutuhkan jeda waktu untuk proses penyelesaian permasalahan, mulai dari siapa saja yang terlibat dari permasalahan itu, mencari titik temu dari siapa-siapa yang terlibat, mengidentifikasi permasalahan mereka, dan melibatkan semua pihak yang ada untuk saya mintai pendapat. Dan dari pendapat-pendapat yang ada itu, saya mencari dampak paling kecil, itu baru saya mengambil keputusan. Jadi tidak langsung, misal, oh ini pendapat dari senior yang harus saya gunakan. Saya tidak seperti itu. Meskipun itu ibaratnya GTT Bu, kalau saran yang beliau berikan dalam penyelesaian masalah itu baik dan dampaknya sangat kecil sekali dampak negatifnya, maka itu akan tetap saya ambil sebagai keputusan bersama. Jadi untuk langkah-langkahnya Bu Fitri tidak menentukan sendiri ya, walaupun Bu Fitri punya wewenang, pastinya membutuhkan kolaborasi atau pendapat dari kemudian untuk pengambilan keputusan menurut Bu Fitri, hal-hal apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika atau rujukan? Hal efektif yang saya ambil dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, kembali lagi kepada kolaborasi, itu yang utama, dan mencari efek negatif atau dampak negatif yang paling kecil dari setiap permasalahan itu. Dan kembali lagi bahwa keputusan yang diambil itu bukan dari saya sendiri, tapi merupakan hasil dari kolaborasi jajak pendapat dari semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi menurut Bu Fitri yang paling efektif adalah kolaborasi ya. Kata kuncinya itu di kolaborasi ya. Masalah apapun, jika kita bisa duduk bareng menyelesaikan bersama, insya Allah hasilnya atau keputusan yang diambil itu nanti bisa diterima. Karena ibaratnya satu kepala akan lebih baik dengan banyak kepala gitu ya. Untuk
tantangan nih, pastinya dalam berbagai kasus pasti ada tantangannya. Nah selama ini tantangan apa yang pernah Bu Fitri alami ketika menghadapi permasalahan dilema etika dan juga moral? Itu kalau untuk tantangan terbesar yang saya hadapi adalah kembali kepada diri saya sendiri, ego saya sendiri, yang mana saya mencoba untuk meminimalisir tantangan yang berasal dari diri saya sendiri. Kadang kan kalau dilihat dari usia masih bisa dibilang muda lah Bu, jadi ego lebih besar. Saya di sini kepala sekolah, saya pemegang kebijakan, keputusan apa kata saya. Saya mencoba untuk menekan itu, maka sebisa mungkin sekecil permasalahan apapun itu saya selalu melibatkan semua pihak. Gitu. Jadi mencoba untuk menekan ego saya karena saya merasa bahwa ego saya adalah tantangan terbesar bagi diri saya. Sana sekali ya, jadi tantangan terbesar menurut Fitri adalah ego sendiri ya, karena memang kadang kita sebagai manusia mempunyai ego yang besar sekali dalam menentukan sesuatu. Untuk penyelesaian waktu penyelesaian, ketika Bu Fitri mempunyai kasus yang sedang dialami, apakah ada waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Misalkan ketika punya kasus A, Bu Fitri langsung harus hari itu juga selesai, atau mempunyai jangka waktu tertentu, atau mempunyai bentuk atau prosedur yang harus dijalankan? Untuk jeda waktu penyelesaian masalah, sebisa mungkin saya tidak menyelesaikan setiap permasalahan pada waktu itu juga. Selalu ada tenggang waktu yang mana waktu itu saya butuhkan untuk mengkomunikasikan, untuk berkolaborasi dengan semua pihak yang ada. Minimal saya itu kalau ada permasalahan di sini sharing dengan guru-guru senior yang ada di sini. Itu kalau memang permasalahan itu butuh penyelesaian, itu minimal saya akan ngajak sharing dengan guru-guru senior. Tapi manakala permasalahan itu masih bisa ditolerir 2 atau 3 hari, maka saya akan menjadwalkan untuk pertemuan seluruh pihak sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi fleksibel ya, Ya, jika kebutuhan jawaban atau keputusan itu harus, berarti segera. Ketika ada waktu, masih membutuhkan waktu, menjadwalkan untuk untuk sebuah kasus itu pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bu Fitri selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus atau memutuskan suatu keputusan dari kasus tersebut. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Fitri dalam mengambil keputusan terkait dilema etika atau juga moral ini? Untuk faktor atau pihak yang membantu saya dalam setiap menyelesaikan permasalahan, seperti apa yang saya sampaikan, sebisa mungkin semua permasalahan yang ada di SDN Berangkat ini tidak saya selesaikan sendiri. Ketika urgent, saya akan mengajak sharing dengan guru senior, dan ketika masih ada tenggang waktu, maka semua pihak di sekolah ini saya libatkan. Dan di situ saya bersyukur sekali bahwa seluruh warga SDN Berangkat, baik mulai dari guru senior, dewan guru yang lain, wali murid, komite, bahkan paguyuban, semua memberi support setiap kali saya menghadapi permasalahan. Manakala permasalahan itu berhubungan dengan wali murid, maka saya akan langsung berkomunikasi dengan paguyuban dan komite, dan sampai saat ini semoga sampai ke depannya selalu mendapatkan solusi dari semua pihak yang saya mintai pendapat tentang setiap permasalahan yang ada. Jadi faktor yang mendukung, yang mempermudah Bu Fitri dalam mengambil keputusan itu guru-guru ya, dewan guru pastinya, juga komite. Jadi Bu Fitri ketika share itu akan lebih mudah menentukan keputusan. Untuk kasus yang pernah dialami Bu Fitri selama ini, pembelajaran apa yang bisa dipetik oleh Bu Fitri mengenai dilema etika?
Oke, untuk apa namanya hikmah yang bisa saya ambil, semakin kesini semakin banyak kasus yang saya hadapi, saya merasa pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan lebih banyak, dan di situ saya merasa saya lebih bijaksana dalam menentukan atau mengambil setiap keputusan, dan mulai bisa berkolaborasi dengan baik. Kalau ada permasalahan seperti ini, saya larinya harus ke sini. Kalau ada permasalahan seperti ini, saya ngobrolnya sama ini. Jadi ibaratnya dengan semakin berjalannya waktu dalam penyelesaian permasalahan, semakin banyak solusi yang bisa diambil. Jadi pengalaman yang bisa dipetik dari Bu Fitri, semakin banyak pengalaman semakin membantu Bu Fitri dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi memang pengalaman itu guru yang paling baik ya untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Fitri waktunya. Banyak hal yang bisa saya pelajari juga untuk lembaga saya. Kasus-kasus yang pernah dihadapi Bu Fitri pastinya juga akan bermanfaat untuk saya dan lembaga saya. Semoga kedepannya Bu Fitri juga semakin bijaksana dalam menentukan keputusan lembaga Bu Fitri, semakin solid juga dengan Dewan Guru. Dan yang bisa kita pelajari bersama bahwa ketika kita mempunyai kasus di lembaga kita terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, kita tidak bisa serta-merta langsung memutuskan sepihak oleh kita sendiri, walaupun kita punya wewenang sebagai kepala sekolah seperti itu ya Bu. Jadi kita butuh pendapat, sharing dari berbagai pihak, atau kita penting sekali kolaborasi. Terima kasih banyak. Sama-sama, sukses selalu Bu Risa. Selangkah lagi menuju puncak. Ini tetap semangat, semoga bisa menyelesaikan program guru penggerak ini sampai akhir. Terima kasih supportnya. Bisa mengimplementasikan apa yang panjenengan dapatkan di lembaga panjenengan. Terima kasih, sukses juga buat Bu Fitri, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.